Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antekan Ilham Cahaya dengan NPM 224111210. Di sini saya dari kelompok 7 manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi atau analisis dan perancangan pekerjaan. Konsep manajemen sumber daya manusia itu pertama kali muncul itu tahun 1980-an dan penggunaan istilah tersebut berkembang pada tahun 1990-an. Manajemen sumber daya manusia itu berkembang menjadi fungsi yang lebih strategis dalam organisasi. Kemudian perusahaan menyadari bahwa karyawan adalah aset berharga dan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Manajemen sumber daya manusia itu populer, istilahnya itu lebih umum digunakan adalah manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja. Istilah tersebut merujuk pada pendekatan manajemen yang berfokus pada pengelolaan administrasi terkait karyawan seperti perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan penggajian. Pada periode awal perkembangan manajemen sumber daya manusia, perhatian utama perusahaan adalah pada administrasi, tenaga kerja, dan tugas-tugas rutin terkait kerja. Namun seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia ini berkembang untuk mencakup aspek yang lebih strategis dan holistik dalam mengelola sumber daya manusia. Kemudian ada penjelasan mengenai evolusi MSDM dan pendekatan yang lebih strategis dalam implementasinya, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis tenaga kerja, itu melibatkan perencanaan yang cermat terkait kebutuhan tenaga kerja pada masa depan, melibatkan identifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, serta pengembangan strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan bakat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada yang kedua itu ada perekrutan dan seleksi yang efektif. Perekrutan dan seleksi karyawan yang tepat dengan menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dan berorientasi pada mencari bakat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik dan alat seleksi yang canggih untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berpotensi. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang strategis itu memprioritaskan pengembangan karyawan sebagai investasi jangka panjang, meliputi penyediaan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan program pengembangan karir yang memungkinkan karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam peran. Tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mempersiapkan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Kemudian yang keempat itu ada manajemen kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Manajemen kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi itu melibatkan penetapan tujuan yang jelas, umpan balik, berkelanjutan, evaluasi kerja, dan pengembangan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang kelima itu pemberdayaan karyawan untuk mencapai hasil yang optimal. Manajemen sumber daya manusia yang lebih strategis melibatkan pemberdayaan karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu melibatkan pemberian otonomi kepada karyawannya, memfasilitasi kolaborasi tim kerja, mengkreasikan lingkungan kerja yang mendukung inisiatif dan kreativitas. Yang keenam ada pendekatan strategis. Manajemen sumber daya manusia itu bertujuan untuk membentuk lingkungan kerja yang memberdayakan karyawan, mendorong partisipasi aktif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, namun berdampak positif terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dessler tahun 2012 itu menjelaskan evaluasi manajemen sumber daya manusia itu merupakan perubahan paradigma
dari manajemen sumber daya tradisional ke manajemen sumber daya yang strategis, mencerminkan pergeseran dalam pendekatan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia, berfokus pada perencanaan tenaga kerja, perekrutan seleksi yang efektif, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan pemberdayaan karyawan. Kemudian ada peran MSDM yang strategis sebagai mitra dalam mencapai tujuan organisasi, penekanan pentingnya MSDM dalam pengelola talenta, mengembangkan keahlian, dan mengkreasikan nilai tambah bagi organisasi. Pembahasan evolusi manajemen sumber daya manusia seiring dengan perkembangan perubahan sosial dan ekonomi yang mendeskripsikan bagaimana manajemen sumber daya manusia itu telah berkembang menjadi fungsi lebih strategis dan holistik, berbasis pada peran yang lebih besar dalam membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui pengelolaan bakat dan kinerja karyawan. Paradigma tradisional dalam MSDM merupakan fokus pada pemenuhan kebutuhan organisasi seperti efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Namun, dalam rangka perubahan paradigma, tujuan manajemen sumber daya manusia itu telah meluas untuk mencakup pengembangan karyawan, keterlibatan, dan mengkreasikan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian ada manajemen tenaga kerja yang efektif, membantu mengarahkan upaya karyawan ke pencapaian tujuan organisasi, memastikan bahwa manajemen kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama, mendorong kolaborasi antara karyawan dan tim kerja. Kemudian ada pengelolaan perubahan budaya organisasi. Perubahan paradigma dalam sumber daya manusia ini sering sekali melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, penerapan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipasi memerlukan perubahan dalam norma, nilai, dan perilaku organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada kedinasan budaya organisasi membutuhkan keadaan yang kuat, kesadaran yang kuat, komitmen dari manajemen puncak, upaya yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan, mendorong, dan memperkuat perubahan budaya yang diinginkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.